Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan di majlis atau kajian kitab Asrarus Salah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang kemarin terakhir kita berada di pembahasan atau muqaddimah, baru penjelasan tentang muqaddimah dan sebab dan beberapa bab. Ada 7 bab yang akan dibahas di kitab ini, dan Imam Ghazali rahimahullah juga menegaskan dalam kitab ini tidak berbicara tentang panjang lebar tentang rukun atau tentang syarat dan lain sebagainya, dan itu sudah banyak dibahas kitab-kitab fikih. Tapi tentang pembahasan di kitab ini adalah tentang bagaimana rahasia salat khusyuk atau apapun nilai-nilai yang terkandung di balik salat itu sendiri. Baik, insyaallah kita akan mulai di bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal fi fadail as-salah. Al-babul awal fi fadail as-salah. Ada beberapa bagian, ada beberapa subtema di bab ini. Ada fadilatul adzan, keutamaan adzan. Fadilatul maktubah, keutamaan salat maktubah, maksudnya salat wajib. Fadilatu itmamil arkan, yang selanjutnya ada keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Yang selanjutnya ada fadilatul jamaah, keutamaan salat jamaah. Selanjutnya ada fadilatus sujud, keutamaan sujud. Selanjutnya ada fadilatul khusyuk, keutamaan khusyuk. Kemudian selanjutnya ada fadilat al-masjid wa maudhi'as salah, ya, tentang masjid dan maudhi'as salah, tempat salat. Baik, kita mulai yang pertama, fadilatul adzan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yaumal qiyamah ala kathibin min miskin aswad la yahwuluhum hisab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok orang nanti di hari kiamat berada di atas sebuah bukit yang terbuat dari kasturi, kasturi hitam. Wala yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimman bainan nas. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Mereka juga tidak khawatir dengan hisab. Mereka tidak takut dengan tidak merasa takut dengan hisabnya. Kemudian wala yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimman bainan nas. Mereka tidak khawatir setelah sampai manusia selesai dari urusannya, dihisab maksudnya. Yang pertama, rajulun qara'a al-Qur'an ibtigha'a wajhillahi azza wa jal. Seorang pemuda yang membaca Al-Qur'an dan hanya mengharapkan wajah Allah atau ridha Allah azza wa jalla saja. Karena kita tahu ada orang yang membaca Quran supaya dia dikenal sebagai qari. Ada orang yang baca Quran supaya dikenal sebagai orang yang bersuara bagus dan lain sebagainya. Yang pertama, seorang laki-laki atau seseorang yang membaca Al-Quran hanya mencari ridha Allah saja, kemudian dia menjadi imam. Wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Kemudian dia menjadi imam di sebuah kaum dan kaumnya ridha kepadanya. Yang kedua, warajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allahi
azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Orang jenis nomor 2 ini orang yang, kata Rasulullah, seorang yang azan di masjid wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Dia kemudian setelah azan dia berdoa kepada Allah, meminta, berharap kepada Allah agar Allah jadikan azan dan doanya hanya untuk Allah saja. Nomor 3, warajulun ubtuliya birrizq minad dunya falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah. Orang nomor 3 kata Nabi adalah seseorang yang tidak disibukkan urusan akhirat. Maaf, tidak disibukkan urusan dunia untuk kemudian dia lupa urusan akhirat. Baik, ini ada 3 orang, diantaranya muadzin. Tadi dikatakan jenis nomor 2, orang nomor 2 itu para muadzin. Ini keutamaan azan bagi para muadzin. Bersyukurlah, berbahagialah bahwa kalian atau siapapun yang berazan bahkan menjadi muadzin tetap, dia punya kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia punya kedudukan yang tidak didapat oleh orang lain. Baik, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda di hadis yang lain, la yasma'u nida'ul muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ini diantara keutamaan azan. Tidaklah seorang muadzin dia azan kemudian jin, manusia atau apapun mendengar azannya, melainkan nanti mereka akan bersaksi semua di hadapan Allah di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, yadur rahmani ala ra'sil muadzin hatta yafrugha min adhanihi. Tangan Allah Ar-Rahman berada di atas kepala muadzin sampai ia selesai dari azannya. Wa qila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, dikatakan ketika para ulama mentafsirkan ayat dalam surat Fussilat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksud dari ayat itu adalah untuk para muadzin. Artinya apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, artinya apa? Adakah perkataan yang lebih baik dari seseorang yang menyeru di jalan Allah, memanggil di jalan Allah, mengajak di jalan Allah, wa amila salihan, kemudian ia beramal saleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kata Nabi, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin. Kita tahu ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita juga harus melakukan itu, mengucapkan demikian. Setelah muadzin selesai, asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali di 2 hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Wadzalika, kata Imam Ghazali, wadzalika mustahabbun illa fi al-hayy 'alataini. Hayya 'alataini, 2 hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu fiha, adapun ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka orang yang mendengarnya bukan mengikuti hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah juga, tapi mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika mendengar muadzin mengatakan qamat, qad qamatis shalah, ya, ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, apa yang dilakukan kita? Imam Ghazali mengatakan kita membaca aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ya, ini doanya. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Wa fi at-tathwib yaqul sadaqat wa barrat wa nasahat. Wa 'indal faragh yaqul Allahumma, ketika azan telah selesai, muadzin mengatakan atau berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah
wad darajatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa yang sudah kita hafal semuanya. Ya, teman-teman juga sahabat asli, insyaallah setiap azan selesai kita hafal doa itu. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin Musayyib berkata, ini salah seorang penghulu di mazhab dalam generasi tabi'in. Jadi generasi tabi'in itu murid-murid para sahabat yang mereka juga orang-orang soleh. Di antara mereka yang paling top itu adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sedikit tentang Sa'id bin Musayyib, beliau adalah orang yang selama 40 tahun tidak pernah sholat di selain shaf pertama. Artinya beliau selalu sholat di shaf pertama. Bahkan diungkapannya adalah selama 40 tahun saya tidak pernah melihat tengkorak kepala orang di depan saya ketika sholat. Artinya apa? 40 tahun beliau berada di shaf pertama dan tidak pernah masbuk. Masya Allah. Beliau mengatakan, Sa'id bin Musayyib mengatakan, man shalla bi ardi fulatin, kata beliau, barang siapa yang sholat di tanah lapang, shalla an yaminihi malakun, maka ada malaikat yang ikut sholat di sebelah kanannya. Wa an shamalihi atau shimalihi malakun, juga di sebelah kirinya ada malaikat. Fa in adzana wa aqam, apabila ia melakukan azan dan juga iqamah, shalla wara'a amsalil jibal minal malaikah. Kalau dia azan, dia iqamat, maka di belakangnya itu seakan sekumpulan orang, sekumpulan malaikat yang hampir seperti gunung, pegunungan menjadi makmumnya. Masya Allah. Ya, ini kata Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Baik, selanjutnya fadilatul maktubah. Fadilat al-maktubah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman, sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman itu kitaban mawqutan, memiliki ketetapan waktu masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Masya Allah. Ini sebuah hadis. Rasul bersabda, barang siapa melaksanakan salat walam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin, juga tidak meremehkan sekecil apapun hak-hak salat. Hati-hati ini teman-teman. Kana lahu 'indallahi ahdun, maka antara dia dengan Allah punya perjanjian. Apa perjanjiannya? An yudkhilahul jannah, Allah berkenan memasukkannya ia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun, maka orang yang juga tidak salat, maka di antara dia dengan Allah tidak ada perjanjian sama sekali. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Terserah Allah, mau Allah ampuni kemudian masuk ke surga, atau Allah azab kemudian masuk ke neraka. Ini penting ya teman-teman untuk kita perhatikan tentang salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, mathalus salawatil khams kamathali nahri 'adbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin fama tarana dzalika yabqa min daranihi. Permisalan, kata Nabi, permisalan salat 5 waktu itu seperti sungai yang jernih yang mengalir deras di depan rumah-rumah kalian. Kemudian kalian mandi di sana selama 5 kali sehari. Kata Nabi, apakah ada tersisa
yang kotor di badan kamu, di badan kalian, kalau kalian mandi 5 kali setiap hari, tidak ada. Itu salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu salat 5 waktu yang menjadi kafaratul dzunub untuk kita, pembersih dosa-dosa kita. Layaknya Nabi menganalogikan seseorang yang kalau mandi setiap hari 5 kali, emang masih ada yang kotor? Enggak, 5 kali sehari dia mandi. Ya, maka dari itu penting untuk kita bisa memaknai salat itu sendiri. Qalu la syai', kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Qala fa inna salawatul khamsu tudhibudz dzunub kama yudhibul ma'ad daran. Kata Nabi, sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna salata kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu itu, di antara setiap salat waktu ada pengampunan dosa, kafarah, ada kafaratul dzunub selagi bukan dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil bisa diampuni atau bisa dihilangkan dengan salat 5 waktu, kafarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atamah was-subh la yastati'unahuma. Antara kita dengan orang-orang munafik itu tentang menghadir dalam salat asar dan salat subuh. Karena orang munafik itu nggak mampu melakukan dua ini, kata Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'bah Allahu bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah sedangkan ia meremehkan hak-hak salat, lam ya'bah Allahu bi syai'in min hasanati, Allah tidak peduli dengan kebaikannya. Nah, ini teman-teman, salat itu imaduddin, imad, tiangnya agama. Kemudian Nabi juga bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ibaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Wahai ya Rasul, kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya salat itu tiang agama. Yang menghancurkan tiang maka hancurlah agama. Roboh semuanya. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Faqala as-salatu li mawaqitiha. Kata Nabi, yang paling afdal itu salat di waktu-waktunya. Ya. Itu artinya salat 5 waktu punya kedudukan besar sekali di agama kita. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alal khams bi akmaliha tuhuruha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga 5 waktu salat dengan sempurna, wudunya, waktu-waktunya, maka dia diberikan cahaya di hari kiamat. Wa man dayya'aha husyira ma'a fir'aun wa haman. Barang siapa yang main-main dengan salat, meremehkan, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun dan Haman, 2 orang zalim yang ada di atas muka bumi ini yang pernah ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannatis shalah. Rasul juga bersabda, kuncinya surga itu adalah as-salat. Wa qala maftarada lillahi ala khalqihi ba'da tauhid ahabba ilaihi minas salah walau kana syai'un ahabbu ilaihi minha la ta'buda bihi al-malaikatu fa minhum raqi' wa minhum sajid wa minhum qa'imun wa qa'id. Nikmat terbesar setelah tauhid, setelah iman adalah salat. Dan para malaikat pun melakukan praktek-praktek sholat. Ada yang sujud, ada yang ruku terus dari mulai penciptaannya, ada yang sujud, ada yang berdiri, semuanya. Artinya mereka juga berbangga dengan amalan yang menyerupai amalan sholat. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'amidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka ia telah kafir. Ay qaraba ayan khala'anil iman bin hilali urwati wa suquti imadi. Maksudnya adalah sangat rentan jatuh kepada kekafiran karena ia telah mengurai ikatan iman. Yang paling kuat adalah salatnya. Ya, hati-hati itu ya. Apabila ia meninggalkan salat secara sengaja. Makanya teman-teman, hafizakumullah jami'an, ini penting untuk kita perhatikan bahwa
salat itu punya perhatian besar dari Nabi SAW, sangat diperhatikan. Lihat, ini semuanya hadis yang tadi Imam Ghazali cantumkan ini. Kemudian Nabi juga bersabda, man taraka salatan muta'ammidan faqad buri'a min dhimmati Muhammadin faqad bari'a min dhimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu atau salat secara sengaja, maka ia telah keluar dari zimmah Muhammad SAW, dari umatnya Muhammad SAW, atau dari tanggungan Rasul SAW. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila shalah fa innahu fi salatin ma kana ya'malu ila shalah. Barang siapa yang ketika berwudu kemudian baik wudunya, kemudian keluar untuk salat, tidak ada yang membuat dia keluar melainkan salat itu sendiri, maka ketika ia selesai salat, maka ia terhitung seperti dalam pahala salat, kana ya'midu ila salat. Dia seakan nunggu salat itu dapat pahala sendiri juga gitu, teman-teman, kira-kira ya. Wa annahu yuktabu lahu bi ihda khatawaihi hasanatan wa tumhi anhu bil ukhra sayyi'ah. Salat berjamaah di masjid, misal contohnya, itu selangkahnya mengangkat derajat, selangkahnya menghapus dosa, gitu terus. Ya. Fa idza sami'a ahadukumul iqama fala yanbaghi lahu an yata'akhkhar fa inna 'azamakum ajran ab'adakum daran. Qalu lima ya Abu Hurairah, qala min ajli kathratil khuta. Kata Nabi, tidak ada yang boleh terlambat. Maka orang yang paling banyak pahalanya itu yang paling jauh dari masjid rumahnya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kok bisa begitu ya Rasulullah? Ya karena langkahnya itu banyak, ya. Wa yara anna awwala ma yunzar bihi fi 'amal al-'abdi yawm al-qiyamah as-salah fa in wujidat tamah qabilat minhu wasairu amalih wa nujidat qaqis ruddat alaihi wasairu amalih. Jadi yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya baik, maka yang lain akan ikut baik. Kalau salatnya nggak baik, maka yang lain pun sama demikian. Kira-kira itu, teman-teman. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang masih tentang kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatiha Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.